Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kembali kita lanjut membahas pernyataan Dondi Tan. Dalam videonya bersama seorang wanita calon mu'alaf, dia mengatakan bahwa Yesus tidak perlu disalib, cukup minta ampun untuk masuk surga. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Yesus nggak pernah ngajarin setiap manusia berdosa nggak bisa masuk surga. Nggak ada ngomong gitu. Iya, Caranya masuk surga menurut Yesus gimana? Tahu nggak? ya minta ampun sama Minta Tuhan. ampun, terus apa lagi? Iya. Pinter lu minta ampun. Bilang. Iya dong. Tapi kan kok. Oke, baca dulu deh. Bentar. Baca dulu, baca. Di sini ada Matius 18, Yesus ditanya sama murid-muridnya, siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga? Yesus jawabnya gini, yang merah nih ayat 3. Lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk surga dalam kerajaan surga. Kalau ini kan lagi Betul. ceritanya Yesus kan? Iya. Berarti ini dianggap perkataan Yesus kan? Iya benar. Yesus bilang nih, lu kalau nggak tobat nggak masuk surga. Iya. Berarti caranya masuk surga? Tobat. Bertobat, ya kan? Mm-mm. Anggap aja nih, anggap aja ya. Anggap aja. Pas Yesus lagi ngomong gini, ada tukang gorengan lewat. Mm-mm. Terus dia denger, dia bertobat, besoknya mati. Menurut Vena, orang yang bertobat dan mati itu masuk surga, masuk neraka. Surga lah. Karena ini kan, Iya. tapi Yesusnya kan belum disalib. Lah. Nah. Iya, benar. Kalau Yesusnya belum disalib, orang bisa bertobat, terus dia mati, dia masuk surga. Yesusnya sebenarnya perlu disalib nggak buat tembus seseorang itu? Nggak usah lah. Nah, Barusan kita menyaksikan pernyataan Dondi Tan. Kalau kita simak sejenak seperti ada benarnya. Tapi, kalau kita membaca keseluruhan konteks Alkitab, pernyataan ini sangat menyesatkan. Pernyataan Dondi Tan ini menunjukkan Dondi Tan tidak mengerti konsep hukum upacara sebelum kematian Yesus. Hukum upacara sebelum kematian Yesus adalah lambang atau bayangan dari Yesus itu sendiri. Jadi sebelum Yesus menggenapi hukum tersebut, maka hukum upacara masih berlaku. Itulah sebabnya Yesus mengatakan dalam Matius 5 ayat 17, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Jadi ketika Yesus mengatakan pada ayat yang dibaca Dondi tadi untuk bertobat, itu bukan hanya mengatakan dengan mulut bertobat, tapi dengan menjalankan hukum upacara, yaitu mempersembahkan korban. Dan persembahan korban ini adalah melambangkan Yesus. Itulah sebabnya Yohanes mengatakan ini di Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi orang yang mengaku dosanya harus menjalankan hukum upacara. Pertanyaan selanjutnya adalah, kapan hukum upacara itu digenapi dan tidak berlaku lagi? Yaitu ketika Yesus mati di salib. Yang ditandai oleh terbelahnya tabir bait suci dari atas sampai ke bawah. Detail ini sangat penting, terbelah dari atas ke bawah, menandakan itu bukan perbuatan tangan manusia. Hal ini menandakan berakhirnya semua sistem upacara dan pada akhirnya bait suci dirubuhkan. Sampai sekarang tidak ada lagi bait suci untuk melakukan hukum upacara korban. Jadi untuk orang sebelum salib, mereka melakukan upacara korban di bait suci. Sementara orang yang hidup sesudah salib untuk bertobat melalui Yesus, tentunya bagi yang percaya. Karena Yesus menyamakan dirinya dengan bait Allah dan semua upacara di dalamnya. Itulah sebabnya dia mengatakan begini di Yohanes 2 ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Dan pada ayat selanjutnya mengatakan, lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Pada ayat ini Yesus menyamakan dirinya dengan bait Allah. Bahkan pada video berikut Dondi Tan juga mengakui bahwa Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mengikuti ajaran ahli Taurat untuk melakukan hukum. Maka berkata Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. yang Yesus suruh siapa di situ? Itu ahli Taurat nggak sih? Enggak dong. Coba. Murid-muridnya. Murid-muridnya. Artinya Yesus nyuruh murid-muridnya, ikutilah
ajaran ahli-ahli Taurat kan? Iya, sama Berarti yang harus diikutin sama murid-muridnya ajaran apa? ahli Taurat tuh. Taurat kan? Yesus nyuruh murid-muridnya mengikuti ajaran Taurat yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat. Berarti kan Yesus nyuruh murid-muridnya menjalankan hukum Taurat. Iya, benar. Terus Yesus juga ngomongnya begini. Matius 5, 17, 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk mendiadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk mendiadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Iya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum banyak langit dan bumi, satu iota atau Satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Kalau baca itu, berarti Yesus hidup di bawah hukum Taurat nggak? Iya. Barusan kita dengar bersama ayat yang dibaca Don Ditan, bahwa Yesus dan murid-muridnya menjalankan hukum Taurat. Di ayat terakhir tadi, Yesus katakan hukum Taurat tidak akan ditiadakan sebelum semuanya terjadi. Karena semua sistem upacara sudah terjadi dan digenapi Yesus, maka hukum upacara itu sudah tidak berlaku lagi. Kalau tadi kita sudah mengadakan pembelaan iman Kristen, kali ini kita akan mempertanyakan iman Don Ditan dengan standar yang sama. Tadi dia katakan cukup mengaku dosa maka masuk surga. Kalau kita terapkan hal yang sama pada Quran, justru ada keanehan. Kita tahu bersama dalam Quran Adam dan istrinya berdosa karena makan buah yang dilarang dimakan. Maka dari itu mereka diturunkan dari sorga, dan yang menyebabkan mereka berdosa adalah iblis yang menggoda. Dalam surah Al-A'raf ayat 23, Adam bertobat. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 37, tobat mereka diterima oleh Allah SWT. Anehnya, meski tobat mereka diterima, pada kelanjutan surah Al-A'raf ayat 27, mereka dikeluarkan dari sorga akibat dosa mereka. Pertanyaan kita adalah, apakah dosa mereka benar-benar diampuni atau tidak? Jika diampuni, kenapa mereka dikeluarkan dari surga? Bukankah syarat masuk surga menurut Don Ditan tadi harus bertobat? Don di setan. Jadi Don di setan benar. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Ang Muslimin, tapi kata Rasulullah, kasi bukan para lalaki nanti di dalam surga adalah malusan cerita ka din eh. Madros, kaum muslimin kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Mereka perawan terus dapat perawan, istri selesai dia perawan lagi. Yes. Maaf, ini hadisnya sahih. Tolong baca dalam kitab Tamasya ke Surga. Rasul berkata zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Serius Pak, bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar, ini khusus bapak-bapak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar, ini khusus bapak-bapak.
Gitu. Senus pa. Bagus na ibibong na ikot ng pengajian ini. Ni khusus papa-papa.